Itu bisa di Jalan Kak, awas tuh udah jalan 1 jam nggak rekam. Jangan. sakit hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa malana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang di acara diseminasi penerapan budaya positif di SMA 3 Kabupaten Tangerang. Di sini saya selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya adalah sambutan, kemudian ada pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian pembacaan kesimpulan dan penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya yaitu acara sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Bahtiar. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Klik lagi enggak? Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oh, diklik. Ini klik sekarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di acara Mr. Hendy ya sebagai calon guru penggerak dalam rangka yaitu diseminasi materi budaya positif sebagai tugas beliau ya, tugas beliau sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Saat ini saya mungkin mewakili Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lewianti Sekrenitiana yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Mohon dimaafkan Pak Hendy karena kesibukan beliau sehingga tidak bisa mengikuti acara diseminasi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Pak Hendy yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita diundang untuk mengikuti acara diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang oleh Pak Hendy sebagai calon guru penggerak angkatan 9 tadi, di mana acara ini merupakan rangkaian kegiatan dari seorang calon guru penggerak pada alur Merdeka, khususnya ini sudah di bagian aksi nyata. Mungkin materi ini belum pernah Bapak Ibu dapatkan, sehingga dari kegiatan ini saya berharap Bapak dan Ibu bisa mengambil pelajaran dari kegiatan ini yang bisa kita terapkan sebagai budaya positif di lingkungan sekolah. Kenapa Bapak Ibu diundang hari ini? Karena menerapkan budaya positif ini tentunya tidak mungkin bisa dilakukan seorang diri oleh Pak Hendy. Walaupun beliau calon guru penggerak, tapi untuk menerapkan budaya positif ini tentunya perlu kolaboratif dari kita semua. Untuk itu kesamaan visi dan juga pemahaman perlu
kita satukan dan mudah-mudahan kegiatan ini nantinya bisa memberikan dampak kepada kita semua dalam rangka bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah ini. Mudah-mudahan pada acara ini bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa hadir hari ini. Mari kita dukung ya, mari kita dukung Pak Hendi sebagai calon guru penggerak, dan mari kita dukung juga upaya penerapan budaya positif di sekolah kita. Semoga budaya positif ini menjadi budaya yang menjadi ciri khas dari SMA kita ke depannya. Itu saja mungkin kata sambutan dari saya mewakili Ibu Kepala Sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bahtiar yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mr. Hendi. Kepada Mr. Hendi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati Pak Bahtiar yang saat ini mewakili Ibu Kepala Sekolah. Yang saya hormati Ibu Pembawa Acara Bu Sri Haryani dan seluruh Bapak Ibu yang bersedia meluangkan waktu hadir pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Salah satu adalah nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di aula ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, mohon izin berdirinya saya di sini adalah untuk mendiseminasikan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, yaitu melakukan aksi nyata salah satu alur merdeka, aksi terakhir. Materinya adalah budaya positif. Ya, materi budaya positif terdiri dari yang pertama adalah disiplin positif, lalu ada nilai kebajikan universal, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi. Nah, ini adalah kelima materi yang akan kita paparkan atau jabarkan pada hari ini. Baik, sebelumnya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ya, jadi berpasangan, berpartner. Nama ice breaknya adalah menggenggam sesuatu. Ya, mungkin anggaplah Ibu memiliki benda yang sangat berharga buat Bapak dan Ibu. Nah, silakan kalau ada kertas silakan tuliskan, kata tidak ada, diingat saja benda apa itu yang kira-kira berharga menurut Bapak dan Ibu. Silakan genggam benda tersebut ya di genggaman setangan Anda, genggam dengan segala daya dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Nah, lalu temannya kita berpasangan ya Bapak Ibu, berpasangan berdua, pas pasangan ini pas ya dua-dua mungkin Pak Haul bisa dengan Pak Haji Dedi. Yang sebelah kanan tugasnya adalah menggenggam, ya, menggenggam, mempertahankan, jangan sampai genggaman kita terbuka. Yang teman sebelah kirinya berupaya untuk membuka genggaman tangan temannya. Mau dengan cara apapun silakan, mau membujuk boleh, mau merayu boleh, mau mencela boleh, mau dengan memaksa boleh. Intinya
silakan coba buka paksa genggaman tangan rekannya. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah, itu jadi boleh dengan mengancam, menghardik, membujuk, merayu, menyuap. Nah, itu dia. Kita coba dari sekarang. Nah, anggaplah misalkan nih Pak Aul sudah menggenggam sesuatu yang berharga gitu ya. Ya. Bisa dimulai dari sekarang. Ya, silakan. Berarti Pak Ecep buka genggamannya Pak Krisna, Pak Ubay buka genggamannya Pak Ipan, Haji Dedi buka genggamannya Pak Haul dan seterusnya. Ya, silakan. Buka nggak? Baik, waktu habis Bapak Ibu. Waktu habis. Ya, cukup. Waktu sudah habis. Baik, ada yang berhasil membuka genggaman tangannya? Angkat tangan. Tidak ada yang berhasil. Baik, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sini? Tak segampang itu. Ya, baik ya. Tidak ada yang berhasil. Nah, pertanyaan seperti ini. Kita terkait sebetulnya kita itu memiliki suatu pengendali kontrol atau pemegang kendali atau pemegang kontrol dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, yang menggenggam tangannya dan yang berusaha membuka tangannya, kira-kira siapa yang sesungguhnya pemegang kontrol atau pemegang kendali dalam hidup kita? Yang menggenggam. Yang menggenggam. Iya, tepat sekali Bapak Ibu. Jadi yang menggenggam tangan ini adalah yang memiliki kendali atas kehidupan. Jadi yang memiliki pengontrol atau kendali adalah yang menggenggam tangan kita. Kita ingin ingin dibuka oleh temannya, tergantung yang si menggenggam apakah dia rela dikontrol atau tidak. Nah, sama halnya guru terhadap murid. Sebetulnya guru ini tidak bisa mengontrol murid. Ya, ketika murid itu bisa dikontrol oleh guru, karena murid tersebut bersedia untuk dikontrol oleh gurunya. Bukan berarti kita bisa mengontrol murid. Nah, itu yang disampaikan. Terlewat Bu, punten coba. Oh, ada yang terlewatnya nggak apa, langsung saja. Baik, kaitan dengan budaya positif. Nah, di sini ada tata tertib perpustakaan. Silakan disimak dulu. Kira-kira ini apa ya Bapak Ibu ya? Peraturan ya. Pak Bater sampai tertawa. Grogi ini saya. Peraturan, betul. Peraturan. Di sini ada beberapa peraturan yang ada di perpustakaan. Nah, ini hal kecilnya saja, dan hal untuk lebih luasnya peraturan di sekolah. Salah satunya pengunjung diharap tertib di dalam ruang perpustakaan, pengunjung dilarang mengenakan topi di dalam ruang perpustakaan dan sebagainya. Bu Sri, next. Kayaknya kebalik deh tadi naruhnya ya. Iya, next. Oh, setelah lagi. Ya, baik. Mohon dijawab Bapak Ibu. Di sini ada 3 pernyataan ya, pernyataan mantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Ada yang tidak setuju, boleh berikan alasannya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Indah Registrianti. Hukuman di sini maksudnya berupa apa nih hukumannya? Bisa fisik, bisa non fisik, hukuman lah pokoknya. Ya. Kalau menurut saya hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak, karena pada kenyataannya di lapangan ketika kita memberi punishment kepada anak baik fisik atau apapun, kalau memang tidak ada kesadaran dalam diri anak tersebut, kadang nggak ngaruh sih Pak gitu. Jadi kadang nggak bisa juga mendisiplinkan. Kalau misalnya pakai punishment, mungkin kalau misalnya punishment tidak bisa mempan atau tidak berjalan baik ke anaknya, kita bisa mungkin cara yang lain gitu. Baik cara tidak harus selalu dengan hukuman ya. Terima kasih. Oke, give applause to Bu Intan. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Boleh. Tidak ada. Baik. Ya, tadi Bu Intan mengatakan bahwa tidak dapat mendisiplinkan anak.
Pemantik kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana dengan pertanyaan kedua? Pernyataan yang kedua, sepakat atau tidak? Bisa. Pemberian hukuman dengan hal positif, hukumannya positif, membaca, misalkan ada siswa yang terlambat ya, misalkan di depan nih, siswa yang terlambat suruh baca, nah, atau kamu membersihkan halaman karena terlambat, kira-kira dapat mendisiplinkan, meningkatkan disiplin anak atau tidak? Bisa. Baik, lagi. Itu bisa untuk membuat efek jerak ke depannya. Paling tidak itu adalah bisa dilihat anak ini, andai kata kalau kau terlambat lagi mungkin bukan lagi membersihkan halaman WC andai kata, karena tapi di sini hanya untuk membuat efek jerak saja sebetulnya kepada siswa. Jadi hal yang ini boleh, yang penting jangan terlalu kepada fisik, menurut saya demikian. Baik, give applause to Pak Haji Sardi. Ya, bisa. Tadi Pak Haji Sardi jawabannya bisa. Lalu pernyataan pemantik yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalkan Pak Ecep sedang mengajarkan anaknya tentang berlari, siapa yang menang mendapatkan coklat, misalkan itu sebuah penghargaan. Nah, kira-kira dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Boleh menjawab Bapak Ibu? Bisa atau tidak? Pak Haul mungkin? Silakan. Masih ditunggu? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini tidak ada jawaban benar atau salah ya Bapak ya. Tidak ada jawaban benar. Jawaban yang benar, ini benar, ini salah, tidak seperti itu. Silakan berpendapat. Ada yang berpendapat? Baik, Luis. Terima kasih Ustaz. Menurut pendapat saya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, itu saya setuju. Karena apa? Di samping penghargaan atau ibaratnya apresiasi itu sangat penting kita berikan kepada peserta didik atau siswa atau anak pada saat belajar, itu dapat memotivasi mereka untuk supaya lebih lebih rajin lagi, lebih ada semangat untuk melakukan pembelajaran dengan serius karena dari penghargaan atau apresiasi tersebut gitu. Apalagi kalau temennya sudah dapat nih, pasti mereka ada terpacu ingin dapat juga seperti temannya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin nunggu mendengarkan azan terlebih dahulu ya. Di pause ya, sedap. Oh iya, di pause dulu sebentar. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini disiplin ya. Dalam budaya Indonesia, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, sehingga kita bisa lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Nah, tadi ada 3 pernyataan pemantik dan sudah diberikan pendapatnya masing-masing. Sebetulnya pemberian hukuman terhadap murid itu tidak sesuai dengan disiplin atau budaya disiplin positif. Tadi pernyataan Bu Intan ya sudah tepat sekali. Kenapa? Karena yang ada atau faktanya tidak berpengaruh besar terhadap kedisiplinan anak atau budaya positif kita. Jadi sebetulnya
ada cara yang lebih efektif atau cara lain bagaimana membuat para siswa ini lebih disiplin. Lalu yang kedua juga tadi merupakan penghargaan itu salah satunya sebetulnya ada untuk meningkatkan motivasi, tapi nggak begitu signifikan. Karena kalau misalkan ternyata kita terbiasa memberikan penghargaan terhadap anak, berarti anak ini motivasinya motivasi yang datang dari luar. Kalau ketika tidak ada penghargaan, berarti dia tidak semangat. Itu kalau mungkin di awalnya memotivasi, tapi kalau misalkan terbiasa seperti itu, akan hilang motivasinya ketika tidak ada penghargaan. Nah, ini berikut nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi universal ini menyeluruh ke dunia. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini berdasarkan teori Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, tadi yang seperti tadi, motivasi intrinsiknya tidak muncul ketika misalkan peserta didik atau murid kita diberikan sebuah penghargaan. Jadi dia mau melakukan sesuatu kalau misalkan ada sebuah penghargaan. Kalau tidak, ya berarti tidak melakukan juga. Jadi seperti itu. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang di antara lain adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, yang ketiga bernalar kritis, lalu berkebinekaan global dan bergotong royong. Satu lagi kreatif. Nah, ini muaranya nanti akan ke sini, ke dimensi yang dimiliki profil pelajar Pancasila atau dimensi profil pelajar Pancasila. Berikut adalah teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, tadi yang seperti tadi, kalau misalkan kita terbiasa memberikan penghargaan, berarti motivasinya motivasi eksternal, bukan motivasi internal, karena dia berharap sesuatu. Kalau misalkan saya bisa menjadi nomor 1, saya akan mendapatkan coklat nih, saya akan mendapatkan piala, itu eksternal. Jadi tidak timbul dari dalam diri sendiri. Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kalau misalkan tidak melakukan apa-apa, berarti nggak dapat apa-apa. Nah, satu lagi adalah motivasi internal. Nah, ini tujuan dari disiplin positif yang dipaparkan kita akan paparkan pada hari ini. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang udah timbul motivasi dari dalam sendiri. Jadi tanpa adanya embel-embel atau imbalan apapun. Dia sadar melakukan itu bahwa itu baik buat dia, atau sebaliknya ketika dia melakukan itu tidak baik buat dia. Nah, ini ada pertanyaan, peraturan atau keyakinan, langsung saja Bu Sri. Oke, yang pertama silakan dijawab Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang ingin menjawab, silakan. Biar aman. Keamanan. Kira-kira kenapa ya? Misalkan nih Pak Krisna pakai helm ketika bawa motor. Nah, itu kira-kira kenapa gitu ya? Kenapa harus pakai helm? Silakan. Oke. Baik. Bisa berdiri, Brida, perkenalkan. Nah, ya. Assalamualaikum, nama saya Krisna Wiranutundana. Menurut saya, mengapa kita harus menggunakan helm untuk mengendarai kendaraan roda 2 itu karena untuk melindungi kepala kita apabila terjadi keadaan yang kita tidak inginkan seperti kecelakaan atau jatuh gitu. Itu menggunakan helm bisa melindungi setidaknya dari benturan ketika kita jatuh tadi.
Baik. Sudah? Terima kasih Bu Rida. Ya, tepat sekali. Berarti apa yang Bu Rida sampaikan tadi itu motivasi internal atau intrinsik. Sudah berdasarkan kesadaran atau keyakinan yang Bu Rida miliki. Jadi Bu Rida menggunakan helm karena keselamatan. Karena keselamatan ketika terjadi apa-apa di jalan minimal meminimalisir yang lebih parah. Nah, ada nggak motivasi yang lain? Misalkan ternyata Pak Aang pakai helm karena takut polisi atau ditilang. Nah, kalau yang seperti itu masih motivasi eksternal disebutnya, ya, motivasi dari luar yang bukan dari dalam diri sendiri. Contoh, murid kita datang tepat waktu supaya tidak dihukum. Nah, itu masih eksternal. Atau takut mendapatkan poin pelanggaran, ya, kita masih menggunakan poin pelanggaran seperti itu. Nah, itu motivasi eksternal. Sama halnya dengan ini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter ketika COVID kemarin? Nah, mungkin ada sebagian yang daripada kena denda lebih baik menggunakan masker. Nah, atau juga mungkin ada yang karena untuk menghindari kontak langsung dan mencegah COVID menyebar. Nah, ketika kita sudah menjadi hal itu kita sudah memiliki motivasi intrinsik atau internal. Sama halnya dengan ini, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jawabannya bisa macam-macam. Kalau misalkan takut tertinggal materi dan sebagainya, berarti itu sudah memiliki motivasi intrinsik atau memiliki motivasi yang datangnya dari dalam diri sendiri. Seperti itu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, nah ini kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, itu intrinsik. Kalau misalkan siswa kita motivasi ke sekolahnya masih mengikuti peraturan-peraturan, nah itu berarti kita belum bisa menumbuhkan motivasi yang datang dari dalam diri siswa masing-masing. Nah, ini dibagi dua kolom, ada kolom peraturan dan ada kolom keyakinan kelas. Ini yang sebelah ini keyakinan kelas atau nilai-nilainya, nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti dia orang yang bertanggung jawab. Lalu ada dilarang mengganggu orang lain. Kalau murid kita udah bisa melakukan seperti itu, berarti itu keyakinannya adalah menghormati orang lain. Lalu ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Lalu dilarang melakukan kekerasan, di keselamatan menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, maksudnya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, lalu menggunakan masker, ini kesehatan dan keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor, juga keyakinan dari keselamatan dan keamanan. Next. Ya, berawal dari peraturan kelas, bagaimana menerapkannya? Ini berawal dari peraturan kelas. Kita sebagai guru bisa membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak kita di kelas, ya. Contohnya jangan membuang sampah sembarangan dan peraturan-peraturan yang lain. Dari peraturan kelas ini kita bisa naik yang namanya ke keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas misalkan ketika kita membuang sampah pada tempatnya, berarti siswa itu sudah bertanggung jawab. Dan ketika keyakinan kelas sudah terbentuk atau sudah terbateri di hatinya masing-masing, maka akan terbentuk lingkungan yang positif, dan ketika pembiasaan itu berlangsung beberapa lama, maka akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Next. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini ada bertahan hidup atau survival, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, dan kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, kelima kebutuhan dasar ini akan melekat pada diri siswa dan kita juga. Kenapa seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhan dasarnya. Jadi seperti itu. Lanjut. Ada 5 posisi kendali yang bisa kita jadikan acuan atau guru berperan sebagai apa? Nah, ini ada
ada identitas gagal, ada identitas berhasil, dan ada identitas berhasil atau sukses. Ini ada kontrol dari luar, yang 2 kolom pertama, dan kontrol diri yang terakhir. Nah ini guru berbuat, ada guru yang sebagai penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan ada guru sebagai manajer. Nah kita berupaya sebagai guru, sebagai manajer. Membuat penghukum seperti apa? Misalkan menghardik, nunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu datang terlambat, sini nyanyi. Nah itu guru penghukum. Lalu pembuat orang merasa bersalah. Ini berceramah dengan mengatakannya langsung pada siswa tersebut. Seumpama ada siswa kita yang terlambat, datang tuk 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 tuk, kelas masuk. Kamu ini gimana sih? Terlambat melulu. Itu ketika dilakukan di depan umum atau di depan peserta didik yang lain, nah guru ini berperan sebagai membuat orang merasa bersalah. Ibu kecewa dengan kamu, bapak kecewa dengan kamu terlambat terus akhir-akhir ini. Nah itu membuat orang merasa bersalah. Lalu ada teman, guru sebagai teman. Nah, ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kita masih menyampaikannya dalam bahasa sehari-hari mereka. Sini kamu kenapa bisa terlambat? Itu guru sebagai teman. Kalau pemantau ini hanya memantau saja, tidak melakukan yang 3 pertama, hanya memantau, mengingatkan kembali kepada anak didik kita ketika melakukan pelanggaran, masih ingat dia peraturan yang kita punya. Nah itu dia. Kalau manajer ini mengajukan beberapa pertanyaan. Manajer ini bersifat umum, jadi lebih kepada mencari solusi bersama. Itu guru sebagai manajer, ya. Ini ntar ada beberapa hasil. Jangan dulu, Bu. Oke, siap. Maaf. Wait. Iya. Ketika kita berposisi sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, ada hasil bisa jadi kalau si anak ini memberontak atau menyalahkan orang lain, ya. Bisa jadi seperti itu kalau penghukum, atau ada rasa sakit hati kepada guru tersebut. Saya dihukum nih oleh Bu Queen misalkan, bisa jadi sakit hati, ya. Dan sama membuat orang merasa bersalah juga nanti kembali lagi ke hal yang nggak bagus ya buat si murid, bisa jadi menyangkal dan sebagainya. Enggak Bu, bukan saya tidak seperti itu. Nah, misalkan sebagai teman juga sebetulnya baik tidak baik, cuman kalau misalkan kita sebagai teman khawatir murid kita jadi ketergantungan gitu. Curhatnya karena curhatnya enak dengan Pak Ang, terus misalkan Pak Ang lagi, atau nyaman dengan Pak Ecep, murid tersebut Pak Ecep lagi gitu, jadi ketergantungan. Nah pemantau ini lebih baik dibandingkan 3 yang tadi ya, jadi menyesuaikan diri dan diawasi. Nah ini lebih ke mengingat ke peraturan. Tapi kalau yang terakhir, yang manajer ini menguatkan secara pribadi karena mencari solusi bersama. Jadi kaitan dengan dunia berkualitas. Nah ini contoh-contohnya misalkan biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Kalau misalkan dihukum terus nih, jadi udah terbiasa mereka gitu. Contoh membuat orang merasa bersih, mungkin si murid tidak rendah diri. Nah sama halnya yang mohon maaf, misalkan tadi di grup yang salah satu kawan kita langsung menegur kenapa nggak datang tapi tanpa izin gitu misalkan. Itu sebenarnya tidak kurang baik ya, karena di depan banyak orang walaupun di grup gitu ya, tapi jadi semua orang jadi tahu gitu kan ya. Minimal yang bagus itu diajak duduk bersama bareng, hanya mereka yang tahu gitu. Misalkan hanya A dan B saja yang tahu, yang lain tidak boleh tahu. Nah itu yang baik itu seperti itu. Itu salah satu contoh realnya, malah contoh real. Nah, sama hal dengan kita ketika kita menghukum murid. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan murid memiliki kesalahan atau melakukan pelanggaran, tidak kita langsung tegur di depan teman-temannya, tapi kita ajak kemana, misalkan ke ruangan kita, ajak ngobrol bareng untuk menemukan solusi bersama. Jadi seperti itu. Baik, next Bu. Ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Nah, yang identitas gagal ini maksudnya hukuman itu maksudnya sudah tidak dibenarkan lagi gitu ya di zaman sekarang ini. Mas negatif kalau misalkan masih terjadi di lingkungan sekolah.
Dan dampaknya juga sekarang sangat real ya, Bu, Bapak. Contoh saja, misalkan contoh cerita terakhir ketika terjadi pemukulan terhadap guru, terang-terangan atau menghardik guru, itu kan udah banyak berita hal seperti itu. Nah ini kalau misalkan kita memberikan hukuman kepada murid kita, beberapa hal bisa terjadi. Mungkin sesuatu yang menyakitkan atau tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang, pasti termemori terus dalam ingatannya ketika kita memberikan hukuman. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif juga bisa meningkat sebetulnya. Sistem tidak akan berjalan bila murid juga tidak takut ya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi misalkan hanya di lembaga kita ya lembaga itu saja. Ketika keluar mereka ya sebodoh amat. Misalkan dilarang merokok, kan di sekolah dia nggak ngerokok, tapi kan misalkan udah di luar, udah nggak ada peraturan ini, itu kan tidak timbul kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Peraturan nanti kamu harus ini ya. Dan biasanya murid atau anak membenci peraturan. Nah, yang akan kita upayakan di sini adalah bagaimana kita menerapkan budaya positif untuk menimbulkan keyakinan pada diri anak bahwa apa yang mereka lakukan itu baik buat mereka, dan ketika tidak melakukannya itu pun baik buat mereka. Dan ketika dia melakukan hal yang misalkan tidak sesuai peraturan, itu tidak baik buat mereka. Jadi seperti itu. Jadi menimbulkan kesadaran dari dalam diri sendiri. Sama halnya dengan tadi analogi ketika pengendara menggunakan helm, ya, menggunakan saat mengendarai bermotor. Nah, kalau misalkan masih beralasan bahwa takut ditilang atau takut polisi, itu berarti kita itu belum memiliki keyakinan dalam diri sendiri bahwa itu baik buat dirinya atau pengendara motor tersebut. Analoginya seperti itu saja. Nah, tingkat disiplin ada konsekuensi, ada restitusi. Ini mungkin hal baru buat Bapak itu adalah restitusi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalkan ada peraturan, misalkan mohon jawab dulu Bapak Ibu. Misalkan ada peraturan seperti ini. Laki-laki yang berambut panjang kalau tidak dicukur harus dipotong. Nah, itu misalkan peraturan sekolah kita. Ternyata si A datang dalam keadaan rambut masih panjang dan itu dipotong. Ketika dipotong itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena peraturannya sudah dijelaskan, gitu ya. Kalau misalkan rambutnya panjang, maka Anda akan dipotong oleh guru. Ya udah konsekuensi, padahal udah dikasih tahu. Kalau misalkan seperti ini, ada B datang terlambat, datang ke mata pelajaran olahraga misalkan, tiba-tiba Pak Ecep seperti ini, Ustadz kamu, itu hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman, karena Pak Ecep juga belum menjelaskan peraturannya seperti apa kalau datang terlambat, tiba-tiba atau ujung-ujung Pak Ecep push up. Nah, itu hukuman. Kalau hukuman dampaknya sangat banyak negatifnya ya. Kalau konsekuensi, kita sudah mengetahui peraturan tersebut, kalau tidak dilaksanakan akan jadi seperti apa. Nah, itu konsekuensi. Jadi salah satunya misalkan kalau tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek seperti tadi, lupa untuk dicukur rambutnya, akhirnya dipotong, akhirnya konsekuensinya ya dapat dipotong oleh guru yang ada di sekolah dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu sebuah pendekatan berupa diskusi atau mencari solusi terbaik untuk kepada peserta kita untuk menyelesaikan masalah dengan solusi yang terbaik. Ini sebuah pilihan bisa menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang, dan korban mendapatkan ganti. Jadi tidak ada yang dirugikan di sini ketika ada yang melakukan pelanggaran. Murid juga mendapatkan penguatan, masalah bisa terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, lalu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Lalu di akhir, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah, dan murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi pada intinya restitusi ini mengajak ngobrol peserta didik, ya, one by one, anak dengan gurunya ditanyakan kenapa. Seumpama ada murid yang terlambat, kenapa terlambat. Jadi kita tidak langsung ngejudge, kamu ini nggak tahu peraturan sekolah ya. Ditanya apakah mungkin dia terlambat karena membantu orang tuanya dulu di rumah,
atau membuat adonan untuk ya dijual dan sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu restitusi. Silakan lanjut, next. Ini definisi restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang memberi hukuman, tapi lebih banyak lebih menunjukkan pendekatan mengobrol. Nah, ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seumpama Pak Ubay dengan Pak Krisna bertengkar sampai robek kerahnya misalkan. Anggaplah mereka berdua ini murid kita. Nah, untuk menjalankan restitusi ini kita bisa memanggil keduanya, diajak ngobrol bareng kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi diajak bicara baik-baik, kenapa kamu merobek kerahnya Krisna, misalkan kata Pak Ubay, abis Pak Krisnanya begini Pak, tadi ngeledekin saya terus, tapi tanya balik Pak Krisna kenapa ngeledek Ubay, ternyata cuma hanya bercanda, sampai ditemukan solusi bersama. Next. Ya, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, lalu menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi seumpama misalkan ketika ada dua anak kita yang bertengkar, kita panggil, kita tanya alasannya kenapa, lalu ditawarkan solusinya bagaimana. Ternyata Pak Ubay, anggaplah tadi yang merobek kerahnya Pak Krisna, bertanggung jawab, baiklah saya akan menjahit atau mengganti bajunya Pak Krisna. Itu salah satu niat positif yang dilakukan oleh Pak Ubay. Nah, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi kira-kira kenapa? Apakah kebutuhan dasar anak tersebut penguasaan atau survival atau apa? Mungkin kebutuhan dasar yang Pak Krisna mempertahankan diri atau survival, atau mungkin yang Pak Ubay tadi lakukan adalah untuk penguasaan. Jadi kita tanya, kita cari dulu kebutuhan dasarnya itu seperti apa. Oke, jadi fokus pada karakter bukan tindakannya, untuk diselesaikan baik-baik. Next. Selain fokus pada tindakan, ada fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi damai kembalilah kalau misalkan kata sederhananya seperti itu. Nah, ini ada segitiga restitusi atau urutan yang kita terapkan dalam menerapkan restitusi ini. Ya, jadi ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas ada beberapa kata yang bisa kita sampaikan di sini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, misalkan seperti itu. Ya, kalau misalkan anggaplah yang sering terlambat di IPS 2 ketika Mr. Hendy mengajar itu misalkan Joni, ya. Joni terlambat terus, nah itu Joni kenapa terlambat gitu. Nah itu ya gini sir, misalkan ternyata saya memang malam terus tidurnya karena harus menjaga parkir di Alfamart untuk menambah uang atau membantu finansial keluarga. Nah, akhirnya tapi kan aturan ada, sekolah punya peraturan atau memiliki peraturan ya, yang harus dipatuhi. Cuman kita arahkan langsung ke sepertinya, memang nggak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan, dan memang Joni bukan satu-satunya orang yang terlambat, masih banyak yang lain juga melakukan seperti itu. Nah, setelah menstabilkan identitas, setelah anak ini tenang, kita masuk ke yang validasi kebutuhan. Kok bisa melakukan seperti itu? Tadi ditanya kita alasannya kenapa, ternyata dia membantu orang tuanya untuk menambah penghasilan. Nah, akhirnya kita tanya, kira-kira ada cara yang lain nggak untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena mengganggu sekolahnya ketika misalkan dia harus sampai malam mencari tambahan dana untuk keluarga. Nah, kita ajak solusi bersama, kira-kira ada cara yang lain enggak?
apakah kita ajak ngobrol orang tuanya atau misalkan tidak dengan parkir di malam hari untuk menambah biaya, atau apakah setelah pulang sekolah mencari uangnya, itu kan masih banyak. Akhirnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini udah terbentuk di kelas terlebih dahulu, jadi sudah sesuai dengan kesepakatan bersama antara guru dan murid. Nah, nilai-nilai apa yang tadi disepakati, apa diingatkan kembali. Lalu kamu menjadi seperti orang yang seperti apa? Seperti tadi misalkan disiplin itu baik buat diri kita, tepat waktu baik buat diri kita karena biar tidak bisa biar tidak tertinggal pelajaran dan sebagainya. Nah, ketika Joni atau murid ini sadar akan hal itu, maka insya Allah dia tidak akan melakukan hal yang sama lagi atau terlambat. Next. Ini ada contoh terapan restitusi, ada di email YouTube. Blog itu kita bisa buka bersama ya, ini memori kita buka bersama. Next. Next atau buka? Bis. Udah. Next. Ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ini ujar dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Nah, itu dari Tumbak tuh. Groginya. Banyak video yang dipotong hari ini. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan materi dari saya tentang budaya positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan, akan saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Mr. Hedi yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Ada yang mau nanya? Gak ada yang nanya, Mister? Harus ada yang nanya minimal. Gak apa-apa, bisa diedit video mah gampang. Nanya apa kek? Masa? Silakan. Nah, Pak Ivan. Saya jalan apa gimana? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ivan. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan kita berbicara tentang budaya positif. Ya, kalau saya pribadi mungkin ini hal yang baru yang saya terima. Dan yang ingin saya tanyakan adalah apa aja yang sudah dilakukan Mister khususnya di sekolah ini ya untuk menanamkan budaya positif yang tadi dipaparkan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab? Langsung? Ya. Langsung Betul, aja. mau langsung dijawab, Mister? Ya, langsung saja. Ya, baik Pak Ivan, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ya. Apa saja yang sudah saya lakukan dalam menerapkan budaya positif? Sebetulnya secara tidak langsung kita sudah melakukan budaya positif itu sendiri. Salah satu upaya yang coba kita upayakan adalah 2 minggu yang lalu ketika misalkan mengumpulkan peserta didik di lapangan upacara bendera yang sebelumnya biasanya wali kelas atau guru menjemput para putra-putrinya. Kemarin karena sudah ada 3 CGP di sini, kita sudah berbicara juga dengan pengawas dan kepala sekolah. Nah, bagaimana kalau nanti ke depannya nggak dijemput lagi, dengan catatan para guru dan Bapak Ibu semua sudah berdiri di depan lapangan untuk mencontohkan kepada peserta didik kita. Ya memang tidak dipungkiri masih ada campur tangan wali kelas di sana, entah itu di grup ataupun secara langsung diutarakan ke kelasnya masing-masing. Namun kelihatannya kemarin berhasil.
Ya mungkin karena adanya kolaborasi di antara sekolah dan wali kelas. Wali kelas mungkin memberikan apa namanya apa sih yang harus dilakukan pada hari Senin nanti, ada pesan atau amanat dari sekolah yang harus disampaikan, sehingga akhirnya setiap kelas tepat waktu untuk berkumpul di lapangan itu sendiri. Nah itu salah satu upaya untuk menyadarkan para murid tanpa disuruh-suruh lagi. Coba mau bergerak nggak sih kalau nggak kita suruh-suruh atau nggak kita jemput. Nah itu salah satu upaya. Atau yang kedua, pernah juga dilakukan bersama Pak Jiman bagian kesiswaan ketika ada murid yang melakukan pelanggaran, kita tidak langsung menjudge tapi kita ajak ngobrol. Alhamdulillah ada perubahan. Nah itu terjadi, mohon maaf saya sebutkan namanya karena emang itu hal yang positif. Namanya Rido, Rido di kelas 12 IPS 2 sekarang. Nah Rido ini dulu kelas 10-nya luar biasa, belum baik karakternya gitu ya, cuma karena kita melakukan pendekatan yang cocok, berkonsultasi dengan guru WK juga, akhirnya walaupun dia tidak naik ketika itu atau tinggal kelas dan tidak ingin pindah sekolah juga, sampai sekarang menjadi siswa yang baik, yang duduknya paling depan. Itu lebih menurut dibandingkan dengan sebelumnya. Mungkin itu contohnya Pak Ivan. Terima kasih banyak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Ditawarkan lagi satunya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, mati Mister. Habis. Udah. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi. Penanya lagi. Kalau nggak ada ya udah tutup aja. Nggak ada. Kalau nggak ada tutup aja. Sudah cukup? Yang baca kesimpulan siapa? Saya. Ya udah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh Mr. Hendy. Kepada Mr. Hendy dipersilakan. Ya, baik. Sebagai kalimat penutup Bapak Ibu, jadi pada dasarnya peserta didik kita itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan memiliki keunikan tersendiri, dan ada sikap yang lebih efektif dalam memperlakukan peserta didik kita selain memberikan hukuman. Jadi sebetulnya pemberian hukuman ini bukan budaya yang positif. Memang yang terbentur kadang-kadang kita itu berbenturan dengan peraturan yang ada di sekolah. Di sekolah menerapkan sistem poin pelanggaran, sedangkan saya sebagai CGP dituntut untuk tidak melakukan hal itu, tapi melakukan restitusi tadi atau untuk membentuk budaya positif pada anak. Jadi pada intinya ada cara yang lebih efektif untuk membentuk karakter peserta didik lebih baik. Terima kasih bagi yang sudah hadir pada seminar mini hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara sudah kita lewati. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.